Hi guys, I wanna tell you something interesting. I'm sorry, but aku lupa perkenalan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Nurrohma. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bandung dari Prodi Psikologi semester 5 yang membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Al-Quran dan juga ilmu jiwa. So, sebagai manusia tuh kita tahu kan, kita tuh selalu dibilang, oh kita tuh makhluk paling sempurna, kita tuh makhluk paling spesial yang pernah Allah bikin gitu. Kenapa? Karena kita punya dua. Kita punya ruhani ya, kayak malaikat, tapi kita juga punya jasad atau jasmiyah, kayak tumbuhan. So that's why we are so special, karena kita punya keduanya. Kalau ruhani ya nggak bisa kita lihat, dan kalau jasmiyah kita bisa lihat gitu. And something amazing again is Allah ngasih kita akal dan ilmu pengetahuan. Makanya Allah tuh memberikan kepercayaannya kepada kita sebagai manusia untuk menjadi pemimpin dari muka bumi. Kenapa kita diharuskan jadi khalifah dari muka bumi? Dan kita punya tanggung jawab untuk menyeimbangkan, melestarikan, merawat muka bumi ini dengan baik. Karena kita dikasih akal, kita juga dikasih ilmu pengetahuan. So, if you wanna know how to be a great khalifah, I wanna tell you 5 dimension dari jiwa yang memiliki potensi untuk mencari, menemukan, dan menerima kebenaran dan juga ilmu pengetahuan. Nah, di dimensi yang pertama itu al-jism. Al-jism atau jasad atau fisik itu punya potensi dari indrawi. Jadi kemampuan sensoris gitu ya. Bisa dari melihat, mendengar, atau merasa. Nah, sensoris ini akan bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, gimana sih prosesnya? Nah, untuk menjadi sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan, kan kita harus belajar dulu ya umumnya. Kita harus belajar. Nah, kita bisa belajar dari sensoris kita. Dari kita ngelihat orang gimana. Terus, untuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan, kita tuh nggak bisa sampai di sini aja. Tapi kita harus lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu dari dimensi akal. Nah, dimensi yang kedua atau dimensi akal ini punya potensi rasionalis. Jadi rasional gitu. Nah, dari kemampuan berpikir ini barulah bisa kita jadikan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kita ada di dimensi ketiga, yaitu dimensi kolbu. Nah, dimensi kolbu ini kita punya potensi untuk suprarasionalis dan juga perasaan. Nah, dimana ketika kita punya kemampuan ini tuh kita bisa membedakan mana yang layak dan tidak layak kita lakukan. Jadi kita jadi bisa lebih arif dan juga bijaksana gitu. Nah, salah satu kemampuannya tuh kita bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Kayak kita. Nah, selanjutnya ada dimensi keempat atau dimensi ruh. Dimensi ruh ini punya potensi spiritual. Nah, ketika kita punya kemampuan ini tuh kita bisa mengaplikasikan sifat-sifat Tuhan dan mengaktualisasikannya ke dalam diri kita. Jadi kita melakukan hal-hal yang bersifat ketuhanan gitu. Misalnya kita rendah diri, kita sering sedekah, kita berbuat baik sama orang. Kan itu kan salah satu sifat baik gitu ya. Kita lanjut ke dimensi terakhir, yaitu dimensi 5 atau dimensi fitrah, dimana dimensi fitrah ini kita punya potensi untuk beragama, punya atau agama gitu ya. Nah, dari kemampuan sensoris tadi kan kita punya pengetahuan nih tentang satu hal, dan pengetahuan tuh banyak banget. Salah satunya adalah pengetahuan religius. Dari pengetahuan religius ini kita akan meyakini dari wahyu dari yang Tuhan kasih gitu. Kayak kita jadi punya keyakinan atau kita punya iman atas wahyu yang kita yakini dari Allah, dan juga kita bisa percaya hari akhir,
terus akhirat, surga neraka kayak gitu loh. Nah, selanjutnya aku bikin satu tabel. Di sini tuh kita bisa jadi lebih tahu lagi. Yang pertama tuh potensi dimensinya, dimensinya tuh algoritma. Terus cara kita memperolehnya itu dengan observasi dan eksperimen. Nah, bentuk pengetahuannya itu dengan sains. Nah, kan tadi disebutin ya, misalkan contohnya dengan kita belajar. Nah, di belajar ini tuh kan kita bisa lewat observasi dan juga eksperimen. Observasi misalnya ngelihat lingkungan sekitar, dan juga eksperimen, kita melakukan eksperimen langsung gitu, mencoba gitu. Nah, sifat kebenarannya ini berasal dari sensoris. Terus yang kedua ada akal. Akal tuh pengetahuannya filsafat. Lalu cara memperolehnya dengan argumentasi logis, dan sifat kebenarannya atau bisa kita lihatnya dengan rasional gitu. Yang ketiga ada al-qalb atau kolbu. Bentuk pengetahuannya itu etika atau estetika. Jadi maksudnya etika tuh jadi kita punya etika atau perilakunya gitu yang baik. Nah, cara memperolehnya itu dengan latihan empiris. Maksudnya latihan empiris itu kita juga trial error gitu, ngelihat kayak kita ngobservasi lingkungan, apakah ini tuh baik atau enggak gitu. Nah, sifat kebenarannya itu etika dan estetika. Nah, selanjutnya tuh ada aruh. Aruh ini pengetahuannya dengan mistik, terus cara memperolehnya dengan latihan spiritual. Jadi dimana kita tuh memperdalam agama kita gitu, sisi spiritual kita, dan sifat kebenarannya juga berasal dari spiritual itu sendiri. Nah, yang terakhir ada al-fitrah. Al-fitrah ini pengetahuannya dari agama. Nah, cara memperolehnya dengan keyakinan atau dengan iman kita. Sifat kebenarannya itu transcendental gitu. Dari 5 dimensi tadi, 2 dimensi ini atau dimensi algoritma dan juga akal, atau yang punya potensi sensoris dan juga akal, itu tuh bisa melahirkan teknologi, perkembangan, kemajuan, ataupun pengetahuan, ilmu pengetahuan ketika kita meyakini dan punya sikap yang setuju sama hal ini gitu. Nah, kalau ketiga lainnya tuh ada sebagian orang yang juga ragu-ragu, karena ya kita nggak bisa lihat secara langsung, dan kadang itu nggak make sense. Apalagi kalau misalkan di dimensi fitrah itu kan kita potensinya kita punya beragama. Kenapa bisa beragama? Karena kita dari pengetahuan itu kan kita menimbulkan keyakinan kita gitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan iman sendiri tuh nggak bisa dilihat, makanya sebagian dari mereka tuh merasa ini tuh nggak masuk akal gitu loh. Nah, dari penjelasan tadi juga teman-teman udah tahu kah, udah mencari, udah menemukan, udah menerima kebenaran dan juga ilmu pengetahuan kah? Nah, oke. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.